titik pembekaman untuk hipertensi di mana ya? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu saya harus jelaskan dulu penyebab hipertensi itu apa. Pertama, hipertensi diakibatkan karena tekanan darah di dalam tubuh akibat detak jantung yang terlalu kuat. Itu yang pertama. Maka pembekaman untuk hipertensi yang harus dilakukan adalah menstabilkan detak jantung. Itu yang pertama. Nah, di mana titik untuk menstabilkan detak jantung? Kita ambil jantung kita di sebelah kiri ini kan. Kita ambil ke belakang sejajar dengan itu, bekam di situ, yaitu di sekitar belikat. Ya, di sekitar belikat pembekaman untuk menstabilkan detak jantung terlebih dahulu. Ditambah untuk menurunkan kadar tensi darahnya di mana darah selalu numpuk terlalu banyak, itu di L-carnitine di sini, di pundak di L-carnitine ya. L-carnitine sangat efektif untuk mengurangi volume darah yang berlebihan, sehingga ketika itu diambil akan menstabilkan tensi darah kepada fitrah yang seharusnya, plus ditambah titik al-kahil, ya, titik al-kahil di punuk. Itu juga membantu jantung, membantu untuk mengurangi untuk menstabilkan detakannya dan mengurangi volume darah dari dalam tubuh kita. Gitu. Untuk herbal darah tinggi ada ramuan kardio al-hijamah. Ya, ramuan. Kalau ada pertanyaan, apakah kolesterol bisa dibekam? Tentu saja, karena kolesterol itu kan adalah penyakit yang diakibatkan karena terlalu banyaknya lemak di dalam darah. Dan bekam sendiri adalah detoksifikasi darah. Jadi, lemak-lemak yang merupakan sampah, yang merupakan detoks juga akan bisa dikeluarkan melalui proses pembekaman. Cuma pertanyaannya titiknya di mana? Oke, untuk kolesterol, titiknya di L-carnitine dan di al-kahil. Ya, di L-carnitine dan di al-kahil. Ditambah titik belikat, sejajar dengan jantung kita. Itu untuk menstabilkan ya, untuk menstabilkan kadar kolesterol dari dalam darah kita, gitu. Ya. Untuk herbalnya apa? Kita bahas. Untuk herbal penyakit kolesterol itu ada herbal kardio al-hijamah. Di dalamnya sudah. Kalau yang stroke bisa dibekam. Kalau stroke, maka kita harus ketahui dulu penyebabnya. Stroke itu diakibatkan karena apa? Stroke itu diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah. Nah, bagaimana bisa pecah? Biasanya pembuluh darah bisa pecah akibat tidak kuat menahan beban tekanan dari darah kita. Kenapa bisa sampai tidak kuat? Pertama, tekanan darah kita tinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Sehingga ketika tekanannya tinggi, disumbat oleh lemak yang menjadi penyumbat pembuluh darah, maka pembuluh darahnya tidak kuat dan pecahlah pembuluh darah tersebut. Dan yang pecah biasanya di sistem saraf, di otak. Ya, di sistem saraf pusat. Itu yang mengakibatkan komando ke bagian tubuh yang lain itu tidak bisa dilakukan secara sempurna. Dan biasanya terjadi secara kebalikan. Kalau otak kanan yang pecah, maka yang tidak bisa digerakkan sebelah kiri. Kalau otak kiri yang pecah, yang tidak bisa digerakkan sebelah kanan. Tapi untuk keduanya pembekamannya sama di satu titik, yaitu di umurgit, di puncak kepala. Itu untuk menstabilkan atau menetralisir, mengembalikan fungsi sistem saraf pusat kepada fungsi yang seharusnya. Karena dengan pembekaman, suplai oksigen, suplai nutrisi, dan suplai-suplai yang lain yang dibutuhkan oleh otak kita, itu akan terpenuhi secara maksimal. Karena penyumbatnya sudah tidak ada. Dan ketika otak kita mendapatkan suplai nutrisi yang tepat, yang pas juga, yang seharusnya, itu recovery otak akan lebih cepat. Maka penyembuhan stroke akan lebih cepat juga. Gitu ya, pembekaman di umumogit ini. Ditambah juga pembekaman di al-carnitine, karena tadi penyebab pertama kali stroke adalah tensi darah yang tinggi. Maka pembekaman di sini adalah untuk menurunkan tensi darah. Ditambah titik belikat yang sejajar dengan jantung. Ya, titik belikat di belakang sejajar dengan jantung. Apa herbalnya? Untuk herbal stroke, kita bisa gunakan ramuan kardio al-hijamah. Karena di sini ada. Untuk titik bekam kejantanan, kita harus pelajari dulu yang membutuhkan kejantanan siapa? Tentunya laki-laki. Maka titik bekam kejantanan hanya bisa dilakukan kepada laki-laki. Di mana? Di tempat atau di titik yang bisa memperbaiki kadar prostat. Karena hanya itu yang bisa membantu memperbaiki kejantanan kita. Karena kalau perempuan kan tidak punya prostat ya, punyanya rahim. Prostat itu hanya laki-laki yang punya. Maka laki-laki harus perbaiki prostatnya supaya kejantanannya meningkat. Di mana? Ada beberapa titik. Yang pertama titik alkiton.
Titik alkiton itu selain membantu menstabilkan fungsi prostat atau mengembalikan fungsi prostat kepada yang seharusnya, itu juga memberikan suplai nutrisi, suplai oksigen kepada Mr. P. Ya. Alkiton itu titik di tulang ekor, ditambah titik alwarik. Titik alwarik itu adalah di pinggul. Itu juga sangat efektif untuk memberikan efek penyembuhan atau efek perbaikan kepada prostat kita juga. Dan 3 jari di sekitar kiri kanan pusar, itu sangat efektif. Nah, untuk herbalnya, herbal untuk menambah kejantanan, menambah vitalitas, itu ada kopi herbal Al-Hijamah. Nah, untuk masalah pencernaan seperti mah, apakah bisa dibekam? Tentu saja sangat bisa. Penyakit mah itu diakibatkan karena lambung bermasalah, baik itu naiknya asam lambung ataupun ada luka pada dinding lambung. Akibat pertama, mungkin kita terlalu banyak makan pedas, makan asam, makan yang mengandung gas, santan, dan sebagainya gitu ya. Memang tidak bersahabat dengan lambung. Tapi itu hanya sebagian kecil penyebab. Penyebab yang paling utama adalah tingkat stres kita yang mempermudah naiknya asam lambung. Maka titik bekam yang pertama adalah yang berhubungan dengan lambung mana? Tarik ini lambung kita ya, tarik ke belakang sejajar dengan itu, kiri kanannya kita bekam di situ untuk memberikan suplai nutrisi, suplai oksigen kepada lambung supaya lambungnya kembali kepada fungsi yang seharusnya. Sejajar dengan lambung ya di belikat, ditambah di titik al-aqdain. Kenapa al-aqdain dibantu dengan pembekaman untuk yang bermasalah pada asam lambung? Karena tadi al-aqdain ini adalah untuk merelaksasi sistem saraf pusat, untuk mengurangi kadar stres. Jadi ketika kita stresnya berkurang, otomatis asam lambung kita pun akan stabil gitu. Nah, itu untuk titik bekamnya. Untuk herbalnya? Untuk herbal penyakit lambung, kita punya ramuan Fitmah Al-Hijamah. Apakah batuk bisa dibekam? Kalau penyebab batuknya adalah akibat dahak yang mengumpul secara menahun gitu ya, dahak yang sulit dikeluarkan, maka pembekaman memang kurang efektif. Yang efektif itu dengan gurah ya, untuk mengencerkan dahak supaya lebih mudah dikeluarkan. Tapi kalau batuknya diakibatkan karena suplai oksigen, suplai nutrisi ke paru-parunya yang tersumbat, maka pembekaman juga bisa dilakukan. Nah, titiknya di mana? Paru-paru kita tuh luas, ya, paru-paru kita luas, maka titik belikat, alkahil dan katifain itu sangat efektif untuk memperbaiki paru-paru kita, memperbaiki sistem pernafasan kita. Ketika dibekam di situ, aliran udara, oksigen, suplai nutrisi ke paru-paru juga akan semakin lancar, sehingga paru-paru kita insya Allah akan semakin sehat, gitu ya. Nah, itu untuk pembekamannya. Kalau untuk herbalnya, nah, herbal untuk masalah batuk, kita punya ramuan batuk dan gurah Al-Hijamah.